Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah orang-orang istiqomah di jalannya. Teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai kajian tumbuh kembang anak berkaitan dengan perkembangan anak normal dan tidak normal. Atau boleh kita bilang hari ini kita akan membahas mengenai deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Nah teman-teman, kalau kita melihat teori perkembangan, ada begitu banyak yang menyatakan bahwa anak tumbuh dan berkembang itu mulai usia 0 bulan sampai dengan 18 tahun. Artinya, seseorang disebut sebagai seorang anak manakala usianya antara usia 0 sampai 18 tahun. Tetapi, beberapa teori juga mengatakan bahwa dikatakan sebagai seorang anak manakala anak tersebut pada usia 0 sampai 8 tahun. Nah, ini adalah disebut dengan anak usia dini. Nah, di usia dini 0 sampai 8 tahun ini pastinya teman-teman harus lebih sangat selektif gitu ya, melihat kira-kira tumbuh kembang anak kita sudah sesuai dengan scaffoldingnya atau belum. Karena kalau misalnya kita melewati tumbuh kembang anak dari usia 0 sampai 8 tahun ini, bisa jadi kita akan kehilangan momen-momen tertentu di mana ada tumbuh kembang yang mungkin terlihat tidak begitu sempurna atau tidak nampak begitu kalau boleh dibilang mungkin tidak begitu baik gitu ya. Ada hal-hal yang terlewati. Berkaitan dengan tumbuh kembang 0 sampai 8 tahun ini, kita akan membahas sesuai dengan teori-teori perkembangan yang sudah ada gitu ya dalam buku ini. Nah, dalam buku ini banyak dikisahkan atau diceritakan gitu ya secara gamblang bahwa teori-teori menurut Piaget, menurut Gagne, menurut Vygotsky, atau menurut John Locke dan lain-lain, itu menyebutkan bahwa usia 0 sampai 8 tahun itu adalah masa kanak-kanak. Nah, di mana akan dibedah kembali bahwa misalnya usia 0 sampai 5 tahun itu di mana masa anak tumbuh dan berkembang dengan sangat luar biasa, dengan sangat pesat. Perkembangan stimulasi perkembangan yang ada itu akan menunjukkan bahwa anak ini jatuh pada istilahnya kemampuan normal atau abnormal. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui bahwa ternyata tumbuh kembang anak itu harus berlangsung secara normal, secara berurutan. 0 sampai 5 tahun kalau para pakar menyebutkan mereka adalah di mana usia golden age, maka di sini adalah momen yang paling tepat untuk bisa menstimulasi anak dengan baik. Nah, teman-teman, pastinya setiap kita gitu ya, setiap ibu, setiap keluarga menginginkan anak kita terlahir dengan sempurna. Tetapi ada kalanya apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Lagi-lagi di sini akan berbicara mengenai qadarullah gitu ya, ketetapan Allah, bahwa apa yang kita inginkan belum tentu bisa kita capai. Nah, manakala terlahir mungkin dari rahim kita atau di antara keluarga kita ada anak-anak yang istimewa, pastinya kita perlu penanganan lebih serius atau lebih konsentrasi untuk bisa membantu anak ini keluar dari kesulitannya. Nah, teman-teman, untuk berkaitan bagaimana penanganan anak berkebutuhan khusus misalnya gitu ya yang ada pada diri kita atau pada keluarga kita, pastinya kita perlu mengetahui dulu deteksi dini mengenai anak berkebutuhan khusus. Nah, teman-teman, kalau kita mau berbicara anak berkebutuhan khusus, pastinya itu akan banyak banget jenisnya. Mungkin kalau zaman sekarang gitu ya berbeda dengan 15 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu atau bahkan 10 tahun yang lalu. Kita kalau berbicara anak autis aja gitu ya, itu 15 tahun yang lalu itu benar-benar yang sangat sedikit referensi apa-apa saja yang perlu kita ketahui tentang anak autis, tidak hanya dari segi penanganannya atau terapinya, tapi ciri-cirinya aja zaman dulu di 15 tahun yang lalu mungkin itu orang tua tidak paham. Bahkan guru di kelas pun tidak memahami apa itu anak autis, apalagi penanganannya. Nah, di sini sebelum membahas mengenai anak autis dan lainnya, teman-teman perlu ketahui bahwa deteksi dini anak berkebutuhan khusus itu sangat penting.
Nah, bagaimana cara mendeteksi? Sebenarnya sangat mudah teman-teman kalau kita mau mau belajar gitu ya, deteksi dengan mudah buat anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah teman-teman harus memahami yang namanya assessment. Nah, apa itu assessment? Assessment adalah serangkaian tes untuk mendapatkan informasi tentang diri seorang anak, baik tumbuh kembangnya secara fisik maupun psikologis. Nah, bisa dilakukan secara formal maupun informal untuk mendapatkan sebuah diagnosa atau sebuah kesimpulan bahwa anak ini adalah berkebutuhan khusus. Nah, assessment ini nanti akan bisa membedakan mana yang anak kategori slow development atau anak yang kemampuannya di bawah perkembangan normal gitu ya. Di sini ada teman-teman dengan kategori autism, ada Down syndrome, ada ADHD, kemudian ada anak dengan mental retardation, ada juga anak dengan learning disabilities atau kita menyebutnya kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar itu sendiri banyak lagi jenis-jenisnya. Ada disleksia, ada disortografia, ada diskalkulia, dan dis lainnya. Nah, kemudian masuk lagi di tumbuh kembang abnormal ini, salah satunya adalah dengan kategori jenis kesulitan dengan ketunaan. Misalnya tunanetra, yang anak tidak mampu melihat gitu ya, yang kalau kita bilang mungkin anak-anak yang buta gitu ya. Kemudian anak-anak tunarungu yang tidak mampu mendengar, bahkan kadang-kadang juga tidak mampu berbicara, dan ketika mereka berbicara dengan bahasa isyarat gitu ya. Kemudian ada juga anak dengan mental retardation atau tunagrahita. Ya, ada lagi anak dengan tunadaksa, di mana anak-anak ini memiliki hambatan dari segi fisik yang sangat kentara gitu ya. Misalnya tangannya putus, kakinya putus gitu ya, atau hilang gitu ya, nggak ada, atau bahkan ada juga anak yang terlahir tanpa 2 tangan dan tanpa 2 kaki. Nah, ini adalah kategori tumbuh kembang atau anak dengan kategori abnormal dengan berbagai macam hambatan baik fisik maupun psikologis. Nah, ada lagi di kategori slow development ini adalah handicap. Mereka adalah anak-anak yang memiliki kesulitan gitu ya, atau kecacatan ganda gitu ya. Misalnya tunanetra disertai dengan autis gitu, atau tunarungu disertai dengan ADHD. Nah, ini disebut dengan kategori abnormal handicap. Nah, selanjutnya kalau kita membahas deteksi dini anak berkebutuhan khusus, sebenarnya teman-teman biasanya gitu ya, para orang tua atau para guru itu kadang-kadang mengidentikan anak berkebutuhan khusus dengan tadi yang seperti saya sebutkan tadi, hanya kategori anak-anak yang memiliki hambatan gitu ya, baik hambatan fisik maupun psikis. Padahal anak berkebutuhan khusus kategori berikutnya adalah, atau kategori yang kedua gitu ya, kita sebut mereka itu diantaranya adalah anak-anak superior. Anak-anak superior atau anak-anak berbakat dengan IQ kadang-kadang 140 gitu ya. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak yang butuh perhatian khusus, dan mereka dalam dunia pendidikan luar biasa atau dalam psikologi pendidikan untuk anak-anak istimewa, anak-anak luar biasa, mereka masuk kategori anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau kita gitu ya dengan IQ yang biasa-biasa saja, standar mungkin 119, 120 atau lainnya, itu tanda kutip gitu ya disebut dengan orang yang normal-normal aja gitu ya. Nah, sementara ketika kita mempunyai kemampuan luar biasa, IQ di atas rata-rata, kemudian IQ yang berbeda, kemampuan dengan yang kalau boleh dibilang tidak pada umumnya, superior gitu ya. Nah, ini adalah anak-anak yang butuh perhatian ekstra dari guru, butuh perhatian ekstra dari orang tua, bahkan butuh perhatian ekstra dari lingkungan. Kenapa? Karena anak-anak istimewa dengan kemampuan berkebutuhan khusus kategori berbakat ini suatu saat bisa jadi menjadi aset gitu ya, aset buat bangsa kita, aset buat istilahnya umat gitu kan, khususnya umat Islam insya Allah gitu ya. Dan ketika mereka bisa ditumbuh kembangkan atau dididik dengan baik, dibina dengan baik, itu akan melahirkan generasi-generasi yang masya Allah gitu ya.
Nah, itulah teman-teman kategori anak berkebutuhan khusus. Jadi ada 2 ya, saya ambil kesimpulan atau kita tarik benang merahnya. Anak dengan berkebutuhan khusus atau deteksi dini anak berkebutuhan khusus kita bedakan atau kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah anak dengan slow development yang tadi saya sebutkan, ada anak autis, ADHD dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah anak dengan kategori high development, di mana di sini adalah berdiri seorang anak superior seperti itu. Nah teman-teman, sepertinya kalau kita mau membahas dunia ABK gitu ya, atau dunia teman-teman istimewa kita menyebutnya, atau dunia berkebutuhan khusus, itu Masya Allah banyak banget. Ada nanti bagaimana kita mendeteksi atau melihat ciri-ciri yang ada pada diri anak autis itu apa aja sih, kemudian ciri-ciri anak pada diri Down syndrome apa aja sih, dan seterusnya. Nah insya Allah di kajian kita akan bertahap memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah pencerahan atau pengajaran take and give gitu ya, insya Allah antara saya dan teman-teman itu bagaimana kita bisa mendeteksi atau bisa mengeses atau istilahnya kerennya gitu ya, bisa mendiagnosa bagaimana sih anak autis, kita bisa lihat bagaimana sih misalnya ciri-ciri anak autis, kemudian penanganannya bagaimana gitu ya. Nah insya Allah nanti di episode-episode kita berikutnya kita akan membahas secara rinci, secara gamblang apa sih anak autis, ciri-cirinya bagaimana, kemudian apa aja pelatihan atau intervensi terapi yang perlu diberikan, kemudian bagaimana metodenya. Nah itu akan kita bahas secara bertahap insya Allah. Baik teman-teman, insya Allah demikian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang benar insya Allah datangnya dari Allah, semata-mata ilmu dari Allah. Kalaupun ada yang salah semata-mata atas kelemahan dari pribadi saya sendiri yang doif, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di video-video berikutnya insya Allah yang akan menuntun kita bersama-sama untuk bagaimana pelaksanaannya secara aplikasi, menerapkannya kepada anak-anak kita atau kepada anak didik kita insya Allah. Mohon dukungan dari teman-teman agar channel ini bisa terus berlanjut, kemudian kita bisa dirasakan kebermanfaatannya oleh para orang tua dan para guru. Mohon dukungannya untuk subscribe, like dan komen and share. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.